Ashraf. Saya Iwan Pratama. Saya Radi Putra. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pemberontakan DITI Kalimantan Selatan. Latar belakang pemberontakan. Timbulnya pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan ini sesungguhnya bisa ditelusuri dari tahun 1948 saat Angkatan Laut Republik Indonesia ALRI Divisi 4 sebagai pasukan utama Indonesia dalam menghadapi Belanda di Kalimantan Selatan telah timbul menjadi tentara yang kuat dan berpengaruh di wilayah tersebut. Namun, ketika penataan ketentaraan mulai dilakukan di Kalimantan Selatan oleh pemerintah pusat di Jawa, tidak sedikit anggota ALRI Divisi 4 yang merasa kecewa karena di antara mereka ada yang harus didemobilisasi atau mendapatkan posisi yang tidak dengan keinginan mereka, termasuk Ibnu Hajar yang kecewa terhadap tindakan pemerintah tersebut. Didasari rasa kecewa tersebut, akhirnya pada 10 Oktober 1950 Ibnu Hajar membentuk pasukan yang bernama Kesatuan Rakyat Indonesia yang tertindas KRYT. Dengan cepat, ia berhasil mengumpulkan pengikut terutama di kalangan anggota ALRI Divisi 4 yang kecewa terhadap pemerintah. Latar belakang pemberontakan di Kalimantan Selatan ini juga dikarenakan adanya kekecewaan dari para pejuang dari Kalimantan Selatan yang tidak mendapatkan sertifikat. Kronologi peristiwa pemberontakan. Ibnu Hajar waktu kecil dikenal sebagai sosok yang pemberani oleh teman sebayanya. Oleh orang tuanya, Ibnu Hajar dididik dengan keras, disiplin, dan banyak diajarkan ilmu keagamaan. Dan konon juga Ibnu Hajar diajarkan oleh ibunya ilmu kesaktian dari suku Dayak. Ibnu Hajar tumbuh dewasa menjadi anak yang pemberani dan alim. Pada saat mulai dewasa, itulah jiwa nasionalisme Ibnu Hajar tumbuh dan ingin membuktikan dirinya untuk membela tanah airnya, bangsa dari penjajahan. Ibnu Hajar dikenal sebagai anak yang pintar dalam penguasaan teknik perang gerilya dan penguasaan medan, dan juga dikenal sebagai seorang yang pemberani, selalu di barisan depan dalam peperangan. Hanya kekurangan beliau tidak bisa baca tulis karena memang sejak kecil tidak diajarkan oleh kedua orang tuanya. Dia hanya mengajarkan ilmu keagamaan dengan tulisan dan kata Arab Melayu. Karena peran Ibnu Hajar itu sangat menyusahkan Belanda, sehingga oleh pemerintah Belanda pada saat itu dia termasuk tokoh pejuang yang sangat berbahaya. Karena prestasi beliau itulah maka Ibnu Hajar menjadi tokoh dan komandan pejuang bersama Hasan Basri sampai masa kemerdekaan Belanda. Prestasi beliau yang saat masa perjuangan itu. Kembali terlepas pada polemik kenapa beliau berpaling dari NKRI. Intinya adalah karena ketidakadilan terhadap para pejuang kemerdekaan, khususnya yang asli benua campur tangan pusat yang semena-mena. Singkat kata, Ibnu Hajar mengkoordinir para pejuang yang merasa termarginalkan oleh negara dan membentuk KRYT pada tanggal 10 Oktober 1950. Kemudian beliau dengan anak buahnya merampok gudang senjata milik TNI di Kandangan. Sekarang unit 621 Kandangan telah merebut berbagai senjata dan amunisi. Beliau dan anak buahnya lari ke pedalaman Gunung Meratus untuk menyusun strategi dan kekuatan. Akhir tahun 1954, Ibnu Hajar memiliki bergabung dengan pemerintah DITI Kartosuwiryo yang menawarkan padanya jabatan dalam pemerintah DITI sekaligus Panglima TNI Kalimantan. Markas besar atau basecamp kelompok berbulan KRYT pimpinan Ibnu Hajar ini di daerah Peramasan, daerah di pegunungan Meratus sekarang termasuk dalam Kabupaten Banjar yang sekarang disengketakan oleh Kaptana Bumbu karena di daerah ini kaya akan hasil tambang batu bara dan biji besi. Peramasan terletak strategis karena ada di jantung pegunungan Meratus yang dikelilingi gunung-gunung yang tinggi dan terjadi serta jurang-jurang yang dalam, sehingga sulit sekali untuk bisa sampai ke daerah sana. Dan juga daerah ini mempunyai akses mudah ke seluruh daerah di Kaisal seperti Tanah Bumbu,
Martapura, Rantau, Kandangan, dan Barabar. Di daerah inilah Ibnu Hajar menghimpun kekuatan dan menyusun strateginya. Sebenarnya dan banyak juga base camp gerombolan di daerah lain di penjuru daerah pegunungan Meratus, tetapi masih di bawah komando oleh Mabes Perakasan. Kelompok KRYT atau gerombolan ini banyak mempunyai anggota, kira-kira jumlahnya ratusan orang. Di sana terkumpul mantan pejuang yang beralih haluan. Ada juga bubuhan tacut yang jagau, yang tidak mempunyai pekerjaan di kampungnya karena kemiskinan dan morat-maritnya perekonomian NKRI pada masa itu. Tapi ada satu mata rantai yang putus antara sosok Ibnu Hajar dan kelompok yang dia pimpin. Ibnu Hajar dikenal sebagai sosok yang alim, berwibawa, dan mempunyai rasa sosial yang tinggi, tetapi tertolak belakang dengan kelompok gerombolan. Kelompok gerombolan terkenal sangat kejam. Mereka sangat tidak segan membunuh dan membantai orang. Mereka sering menculik masyarakat yang kaya di desa untuk meminta tebusan. Mungkin uang tebusan ini digunakan sebagai dana operasional dan logistik mereka. Kalau tidak bisa ditebus, maka sandera ini akan dibunuh, baru mayatnya dibuang. Upaya penyelesaian dalam menghadapi pemberontakan Ibnu Hajar, pemerintah juga menggunakan tokoh-tokoh karismatik lokal seperti Hasan Basri, mantan komandannya Ibnu Hajar, dan Ijam Alun, seorang politikus dari Nahdlatul Ulama, dan ada juga dari keluarga Ibnu Hajar sendiri untuk membujuk Ibnu Hajar dan KPLBC agar meletakkan senjata atau biasa disebut juga jalan damai. Namun upaya pemerintah untuk menghentikan pemberontakan ini dengan jalan damai ternyata gagal. Akhirnya pemerintah menggunakan operasi militer untuk menghentikan pemberontakan DITI Kalimantan Selatan. Pada bulan Juli 1963, mungkin karena sudah banyak para pengikut dekatnya yang mati, ditambah dana operasional yang tidak mencukupi, akhirnya teman hubungan Ibnu Hajar pun menyerah. Dia dibujuk supaya menyerah, tapi dia tetap akan menjadi tentara. Dia akan diberi kenaikan pangkat dan disekolahkan ke militer Jawa. Akhirnya Ibnu Hajar menyerah dan juga dihadiri oleh petinggi TNI di Kalimantan Selatan. Pada saat itu diadakan pesta besar dengan menyembelih sapi dan dibagikan serta dimakan bersama. Masyarakat di desa Lawanggawa, Ibnu Hajar dan rombongannya menggerakkan dirinya di desa Amditun. Kemudian terus bergerak ke desa Lawanggawa, menuju Sambas Selatan, lengkap dengan atribut lengkap dan pangkat letnan 2. Baju kebanggaannya pada dia sebelum memberontak. Ibnu Hajar berhasil ditangkap pada 1929 dan dihukum mati pada 22 Maret 1975. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan.